Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang langkah-langkah dalam menangani kulkas mati total. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi, pada saat Anda menangani kulkas yang mati total, hanya lampunya yang menyala dan posisi kompresor tidak hidup ataupun tidak hangat sama sekali. Jadi langkah yang pertama yang harus Anda lakukan, ini khususnya untuk kulkas satu pintu bosku. Jadi langkah yang pertama yang harus Anda lakukan yaitu Anda melihat kabel yang berada di samping kompresornya bosku. Dikhawatirkan ada kabel yang terputus karena digigit oleh tikus. Jadi kalau memang Anda lihat kabelnya ada yang digigit tikus, Anda sambung kabel tersebut sesuai dengan warna bosku. Itu langkah yang pertama yang harus Anda lakukan. Sedangkan langkah yang kedua, seandainya kabelnya tidak ada yang terputus, jadi Anda harus mengecek overloadnya bosku. Tidak lupa pula Anda mencabut colokan kulkasnya. Nah, sekarang saya akan melepas komponennya. Jadi langkah yang pertama yang harus Anda lakukan yaitu Anda mencungkil PTC-nya. Oke, sudah terlepas PTC-nya, barulah Anda melepas overload-nya. Nah, setelah itu Anda cek memakai tang ampere ataupun multiphase ataupun multitester bosku. Anda ubah tang ampernya dalam skala ohm. Setelah itu Anda cek overload-nya. Kalau memang di tang ampernya tidak terhubung ataupun tidak ada nilai hambatan, berarti overload-nya sudah rusak bosku. Tapi kalau seandainya di tang ampernya ada nilai hambatan, berarti overload-nya masih bagus. Nah, sekarang saya akan mengeceknya. Nah, ada nilai hambatan bosku ataupun terhubung, berarti overload-nya masih bagus. Tapi mengapa kompresornya tidak hidup padahal kabel dan overload-nya masih bagus? Jadi langkah yang ketiga yang harus Anda lakukan yaitu Anda mengecek pin kompresornya. Anda memakai tang ampere ataupun multitester. Nah, seperti ini bosku. Oke, sekarang saya akan hubungkan pin tang ampernya di pin common untuk overload dan di pin running. Kita lihat baik-baik di tang ampernya bosku. Nah, di tang ampernya ada nilai hambatannya. Setelah itu Anda pindahkan di pin starting bosku. Oke, ada nilai hambatannya. Setelah itu Anda pindahkan di pin common. Dari pin common pindahkan ke pin running. Oke. Kalau memang di pin kompresornya setelah Anda cek memakai tang ampere terhubung, berarti gulungan kompresornya tidak ada yang terputus bosku. Jadi mengapa kompresornya bisa mati total? Jadi langkah yang terakhir yaitu Anda mengecek termostatnya bosku. Jadi Anda cek kedua pin termostatnya. Jikalau Anda cek di soket termostatnya tidak ada nilai hambatannya ataupun tidak terhubung di tang ampernya, berarti jelas termostatnya sudah rusak bosku. Untuk memastikan termostatnya sudah rusak ataupun tidak, jadi Anda hubungkan kedua soket kabel termostatnya. Jadi termostatnya itu tidak dipakai bosku. Setelah Anda menghubungkan kedua soket kabel termostatnya, setelah itu Anda colokkan kulkasnya. Jikalau kompresornya hidup normal, berarti jelas termostatnya sudah rusak bosku. Itu khususnya untuk kulkas yang satu pintu. Berbeda halnya kalau untuk kulkas yang dua pintu. Di saat Anda menangani kulkas dua pintu yang mati total, hanya lampunya saja yang menyala, Anda putar timernya bosku dalam posisi kompresor di pin nomor 4. Oke, sekarang saya akan langsung beralih ke dalam kulkasnya bosku.
Nah, tidak lupa pula ini saya pasang. Oke, upload dan PTC-nya. Oke, sekarang saya langsung beralih ke dalam kulkasnya, bosku. Nah, ini kulkas saya yang 2 pintu merek Sanyo, bosku. Nah, ini sebelumnya posisi timernya saya putar dalam posisi defrost di pin nomor 2, bosku. Otomatis kompresornya tidak hidup. Nah, sekarang saya akan mencolokkan kulkasnya. Kalau memang Anda menangani kulkas 2 pintu yang mati total. Bentar, bosku. Oke, sudah saya colokkan kulkasnya. Setelah itu Anda putar timernya. Kalau Anda lihat model timernya yang datar, Anda putar arah ke kiri. Tapi kalau memang Anda lihat timernya agak timbul, Anda putar arah ke kanan, bosku. Nah, jadi kalau model timer putarannya datar, berarti model timernya yang seperti ini, bosku. Anda putar arah ke kiri. Tapi kalau memang Anda lihat putaran timernya agak timbul, berarti modelnya seperti ini. Otomatis Anda memutarnya arah ke kanan kalau model timer yang seperti ini. Jadi saya memutarnya arah ke kiri, bosku, karena model timernya yang seperti ini, timer 13 ataupun 14, Anda memutarnya arah ke kiri. Oke, sekarang saya akan memutarnya dalam posisi kompresor di pin nomor 4, bosku. Kalau memang kulkas 2 pintu mati total, hanya lampunya saja yang menyala. Oke, sekarang saya akan memutarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah hidup, bosku. Jadi putar sedikit, itu kompresornya langsung hidup. Kalau memang Anda sudah memutar timernya dan posisi kompresornya hidup, berarti ada salah satu komponen yang sudah rusak, bosku. Oke, sekarang saya langsung beralih ke posisi pintu bagian atas di ruangan freezer, bosku. Nah, seperti ini, bosku. Kalau memang Anda memutar timernya arah ke kiri, kompresornya langsung hidup. Berarti komponen yang seperti ini ada yang rusak, bosku. Entah heater. Nah, ini heaternya, bosku, di belakang penutup freezernya. Berhubung kulkas saya ini merek Sanyo, jadi posisi heaternya di belakang penutup freezernya. Ada pula posisi heater di bawah evaporatornya, dan ada pula juga posisi heaternya menempel dengan pipa evaporatornya, hampir persis, bosku. Nah, jadi seperti itu. Kalau memang barang seperti ini ada yang pecah, atau gulungan heaternya ada yang putus, ataupun termofuse-nya sudah putus, maka timernya tidak akan bisa berpindah ke posisi kompresor di pin nomor 4, bosku. Karena motor timernya di pin nomor 1 tidak mendapatkan arus listrik. Jadi dia tidak bisa berpindah pada saat proses pencairan bunga es. Mengapa bisa seperti itu? Karena disebabkan oleh barang yang seperti ini, bosku, sensor defrost atau disebut dengan bimetal. Kalau komponen ini sudah rusak, dalam arti posisinya selalu terhubung, maka pada saat bunga esnya sudah mencair semua, maka komponen yang seperti ini, sensor defrostnya tidak memprotek, bosku, mengakibatkan heaternya bisa pecah ataupun gulungan heaternya putus. Seandainya pun heaternya tidak pecah ataupun gulungan ataupun lilitan heaternya tidak putus, maka akan termofuse-nya akan memutus, bosku. Jadi salah satunya, karena fungsi dari termofuse yaitu sebagai pengaman apabila terjadi panas yang berlebihan diakibatkan oleh heater, maka termofuse-nya akan memutus. Jadi Anda ganti, yang pertama yang harus Anda ganti yaitu sensor defrostnya. Jadi barang yang seperti ini sudah pasti sudah rusak, bosku. Jadi posisinya selalu terhubung. Setelah itu Anda ganti salah satunya, bosku, entah heater kalau memang sudah rusak, kalau memang sudah dipastikan rusak, ataupun termofuse-nya. Nah, jadi seperti itu, bosku, langkah-langkah dalam menangani kulkas yang mati total, baik untuk kulkas yang 1 pintu ataupun kulkas yang 2 pintu. Akan tetapi Anda sudah memutar timernya dalam posisi kompresor,
dan kulkasnya ataupun kompresornya tidak hidup juga, jadi Anda lanjut ke tahap selanjutnya bosku. Yang tadi saya katakan dari awal, Anda cek kabelnya yang berada di samping kompresor, overloadnya, dan PTC-nya. Kalau masalah termostat itu jarang sekali rusak bosku, tapi tidak ada salahnya Anda cek termostatnya. Nah, jadi seperti itu bosku. Penjelasan yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.